Bunga tidur untuk sebuah lukisan terakhir. Dinginnya lantai marmer itu menusuk kulit lapak kakiku. Aku berlari menuruni satu persatu anak tangga rumah ini dengan terburu-buru. Terlihat cahaya mentari membelah jendela dapur kala itu. Bisakah aku memberhentikan waktu untuk sejenak saja? Pikirku di dalam hati. Aku menggapai gagang pintu sembari mengunyah roti buatan ibu. Memakai sepatu, lalu berlari terbirit-birit menuju sekolah. Inilah kebiasaanku setiap Senin pagi. Kuakui ini salahku, karena semalam aku pergi diam-diam ke pameran seni di kotaku. Jika izin pun, ibu belum tentu mengizinkannya. Mungkin saja kami akan bertengkar kembali seperti bulan lalu. Sepertinya tidak usah dibahas kembali. Itu bukan pengalaman yang menyenangkan bagiku. Akhirnya aku sampai di depan gerbang sekolah dengan keadaan sudah tertutup seperti dugaanku. Dan aku, rambut yang kusut, kening yang bercucuran keringat, nafas yang tersengal-sengal, dan Bu Jingga yang cemberut diiringi Pak Slamet yang tersenyum ramah di depan pagar. Mereka telah menantiku. Benar, itu artinya aku terlambat. Tenang saja, Harsa teman sebangkuku juga ikut terlambat. Jadi aku tak perlu takut karena aku tak sendiri. Namun, sepertinya Bu Jingga tidak luluh dengan cengiran Pepsodentku. Peraturan tetap berlaku, lari 5 kali putaran di lapangan, kemudian isi 2 poin di buku catatan siswa. Peraturan tetap berlaku, lari 5 kali putaran di lapangan, kemudian isi 2 poin di buku catatan siswa. Ucap Bu Jingga dengan ketus, sembari pergi meninggalkan kami, para siswa yang terlambat hari ini. Berpikir untuk kabur? Oh, mungkin itu adalah tindakan yang bodoh. Bu Jingga masih mengawasi kami dari balkon lantai 3 sekolah. Itulah kebiasaannya. Tepat pukul 4 PM, bel sekolah berbunyi. Aku pulang bersama dengan para siswa dan siswi sekolah yang berhamburan pergi meninggalkan kelas mereka yang memuakkan. Terlihat dari wajah mereka. Adipta, piket! Suara melengking khas perempuan berteriak memanggil yang membuatku teringat akan sesuatu. Benar, aku lupa kalau hari ini aku piket, ucapku di dalam hati. Sambil tersenyum, aku membalas panggilan itu. Iya, Rumi, sebentar, aku kesana. Cielah, sama Arumi aja lembut ngomongnya. Gak like nih sama Adipta, cetus Harsa sambil menepuk pundakku. Berisik kamu, jawabku sembari menepuk anggota tubuh atas yang berbentuk bulat itu. Sesampainya di rumah, kubuka gagang pintu. Lalu, wangi semerbak masakan ibu mengeruak memasuki lubang hidungku dan menendang perutku. Rasanya seperti di surga. Oh, apakah ini adalah surga? Kulangkahkan kakiku menuju dapur. Terlihat seorang wanita berkepala 3 itu tengah sibuk mengulek sambal sembari menggoreng hewan berkaki 2 itu. Assalamualaikum, Bu, ucapku sembari menengok pekerjaannya. Waalaikumsalam. Adipta udah pulang. Mandi dulu ya, Nak. Nanti kita makan bersama, ucap lembut dari ibuku. Siap, Bu. Langsung ku berlari menuju kamarku untuk membersihkan diri yang kotor ini. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Terlihat seorang remaja lelaki tengah sibuk melukis kanvas putih dengan sentuhan warna di gelapnya malam bersama dengan iringan suara jangkrik yang merdu. Akhirnya hampir selesai, seruku sembari merenggangkan otot tanganku. Dan tanpa kusadari, aku terlelap di tengah lukisan rumpang itu. Sepertinya dengan sengaja aku
Seperti dengan sengaja aku memancing ombak masalah besar di esok hari. Di dalam lelapnya tilamku malam ini, di dalam lelapnya tilamku malam ini ada banyak ribuan takdir yang berputar berbalik dari rencana indahku. Awan hitam bergulung-gulung, hawa dingin yang menusuk, bau tanah khas setelah hujan turun, semakin menekankan sebuah pilu yang mendalam. Oh, bisakah aku tertidur untuk lebih lama lagi? Dan hujan, mengapa kamu membuatku menjadi malas di pagi ini? Ibu masak apa ya hari ini? Pikirku konyol. Kuturuni anak tangga dengan bersenandung merdu, seakan-akan tidak ada masalah yang akan datang. Adipta anak ibu udah siap, ucap lembut beriringan dengan senyum manis yang tersungging di ujung bibir ibuku. Udah bu. Loh, ibu belum berangkat. Kenapa bu? Libur ya? Itulah beberapa timbunan pertanyaanku di pagi yang gelap ini. Enggak sayangnya ibu. Ibu mau ngobrol sama Adipta dulu sebentar sebelum ibu berangkat kerja. Ucap ibu masih bersama dengan kelembutannya. Ngobrol apa bu? Balasku dengan agak penasaran. Bagaimana tidak? Wajah ibu terlihat sangat misterius seperti detektif. Ku ambil roti coklat yang masih hangat di meja makan sembari mendengarkan ibu berbicara. Adipta masih diam-diam melukis tanpa sepengetahuan ibu ya. Awal percakapan dari ibu yang membuatku terhenti dari aktivitas mengunyah roti coklat hangat itu. Melihat wajahku, ibu dengan cepat langsung berbicara kembali. Lukisan itu udah ibu buang. Seakan bisa membaca pikiranku, ibu langsung menjawabnya. Kenapa ibu bisa setega itu? Apakah setidak enak itu untuk dilihat lukisanku? Monologku di dalam hati. Kenapa sih Adipta? Kenapa Adipta gak pernah nurut sama ibu? Cecar ibu dengan nada tinggi yang menyayat pilu perasaanku. Kenapa Adipta jadi pembangkang sekarang? Ibu kurang sayang apa coba sama Adipta? Sampai Adipta gak mau nurut lagi sama ibu. Jawab Adipta, ucap ibu dengan nada tingginya. Kenapa sih bu? Kan Adipta suka bu, itu hobi Adipta. Kenapa ibu selalu ngarang sih? Jawabku dengan amarah yang tertahan. Ibu lebih suka Adipta bergelut dengan matematika, fisika. Adipta gak suka itu bu. Atau apa karena bapak? Bapak lagi bu. Bapak udah gak ada bu. Adipta tahu ini jahat. Tapi Adipta ya Adipta bu, bukan bapak. Jadi jangan samain Adipta lagi sama bapak bu. Adipta mohon sama ibu. Timbunku dengan nada yang meninggi kepada ibu. Lagi dan lagi. Aku membuka luka lama yang membengkak di dasar hidup kita berdua. Yang bersama-sama kita usahakan tidak meninggalkan sedikit pun bekas luka, namun malah membengkak bersamaan dengan berjalannya waktu. Ibu cuma orang tua yang mau hal baik selalu mengiringi anak ibu sayang. Ibu gak mau kamu kayak bapak nak, ucap ibu dengan mata yang berkaca-kaca. Lengannya berusaha menggapaiku, namun kuhindari agar tidak lebih parah membentak ibu. Adipta berangkat bu, maaf, assalamualaikum, finalku. Meninggalkan ibu yang terlihat dengan ekor mata tubuh ini sedang menangis sesegukan di meja makan di pagi yang gelap kala itu. Di pagi hari pada hari libur ini aku berencana bersama dengan Arumi, Harsa dan Niskala ingin datang ke pameran seni di ujung kota. Sengaja aku ajak mereka bertiga untuk meminta izin ibu dengan alasan ingin bekerja kelompok tugas IPS. Ya, ku tahu, ini tidak baik. Maaf ya bu. Kupakai kemeja biru dongkor yang ada di lemari, menuruni anak tangga dengan lantai yang dingin, dan berpamitan dengan ibu. Bu, Adipta berangkat ya. Pamitku sembari mencium telapak tangan putih ibu yang lembut. Hati-hati, jangan pulang kemalaman ya. Nanti ibu ada kerjaan di luar, jadi ibu pulang malam. Balas ibuku lembut dengan usapan sayang tangannya di kepalaku.
Rasanya sangat nyaman. Iya Bu, Adipta kalau udah selesai tugasnya langsung pulang kok, jawabku dengan asal agar ibu tenang. Sesampainya kami, aku, Adipta, Arumi, Harsa, dan Niskala di pameran seni ujung kota. Mataku langsung dimanjakan dengan ratusan karya seni yang indah. Ini baru surga, ucapku bangga di dalam hati. Lebar banget tuh senyum, kayak ngeliat duit segopok aja, Dip. Celetuk Harsa dengan nyeleneh. Memang bawel anak itu. Adipta suka banget ya sama pameran seni, tanya Niskala dengan lembut. Iya Nis, seni buat aku ngerasa deket sama bapak, ucapku dengan berbinar. Kenapa bisa gitu Adipta? Timbun Arumi dengan penasaran. Karena semenjak bapak pergi, cuma seni yang tertinggal. Sisa karyanya terbuang bersamaan dengan kesedihan Ibu Rum, jawabku sendu. Udah ayo, sesi wawancaranya gak usah dilanjutin, mending kita keliling, ucap Harsa mencairkan suasana. Ketika kami berkeliling, ada sebuah poster yang membuat mata ini tertarik. Tertulis di sana, ayo ikuti Gebiar Seni Melukis. Lukisan terbaik akan dipamerkan di pameran selanjutnya. Tertarik, Dip? Ikut aja, cetus Harsa mendekatiku. Soal ibu gimana, Sa? Ucapku dengan nada mengeluh. Kalau lukisanmu dipamerkan di sini, siapa yang bangga? Kalau lukisanmu dipamerkan di sini, siapa yang bangga? Ibumu kan, Dip? Sercahnya menengahkan. Ya sudah, aku akan mendaftar, finalku dengan senang. Assalamualaikum. Langsung ku bergegas ke kamar untuk membuat sebuah karya seni yang indah untuk dibanggakan. Berkelutlah aku dengan kanvas beserta cat warna di kamarku. Ibu tidak pulang. Dia bilang akan melembur di kantor. Datanglah hari di mana pengumpulan naasnya lukisan itu hilang. Entah paku apa yang menusuk dada ini, mengapa bisa hilang? Batinku bertanya-tanya. Kuturuni anak tangga ini dengan perasaan yang mengganjal. Dan bertemulah manik mataku dengan manik mata ibu. Adipta, ibu sudah bilang jangan melukis lagi, nak. Adipta, ibu kan sudah bilang jangan melukis lagi, nak. Bentak ibu langsung setelah manik mata kami saling bertemu. Maafin Adipta, Bu. Adipta pikir ini bakal ngebuka hati nurani ibu. Ibu gak mau tahu ya. Kamu tetap di rumah dan untuk lukisan itu tidak usah kamu cari lagi. Final ibuku dengan nada tingginya. Ku menurut. Namun, aku kabur lewat jendela kamarku, melompat dengan lihai keluar dari perkarangan rumah. Menuju rumah. Batinku senang. Kuinjak tanah merah yang sedikit bergenang air. Tertera di ujung sana ada pohon bunga kamboja yang harum. Bernisan Argantara. Ya, itu nama bapak. Itu rumahku. Assalamualaikum, Pak. Gimana? Bapak baik di sana? Bukaku setelah duduk di samping nisan bapak. Pak, Adipta kangen. Enak gak, Pak, tidur di bawah sana? Adipta juga mau ikut dong, Pak. Ucapku sembari mencabuti rumput yang tumbuh lebat di tempat tidur bapak. Adipta gak kuat, Pak. Adipta capek. Adipta gak tahan debat mulu sama ibu, Pak. Adukku dengan kepala tertunduk. Kutaburi bunga yang indah ini sembari membayangkan wajah bapak. Ah, bunga ini baunya menyeramkan. Ibu masih sama kok, Pak. Cantik. Ibu gak jahat, Pak. Tapi kadang Adipta sakit karena larangan ibu, Pak. Ucapku sembari menuangkan cairan bening ke tanah liat itu. Adipta boleh tidur di sebelah bapak enggak? Boleh ya, Pak. Adipta janji gak bakal ngiler lagi.
Monologku seakan-akan Bapak benar-benar mendengarkanku. Ih, Bapak diajak ngobrol kok diem aja sih? Baik-baik. Baik-baik ya Pak di sana. Nanti Adipta nyusul. Candaku dengan sendu. Yaudah, Adipta pamit ya Pak. Assalamualaikum. Pamitku sembari membawa rumput yang sudah dicabuti tadi. Saat perjalanan pulang, angkot yang kunaiki ternyata beremblong. Saat mobil berwarna merah ini melaju dengan kencang di tikungan itu, sopir tidak melihat ada sepeda motor yang juga melaju kencang dari depan. Dan sopir angkot ini membanting setir dan bendera kuning tertancap tegak di pagar hitam rumah Adipta. Tertera di sana bertulisan Adipta bin Argantara. Rumahnya ramai. Mereka serempak memakai baju hitam. Rumahnya berdengung merdunya tahlilan. Dan entah mengapa mata mereka terus mengalir air kepedihan. Di pameran seni hari Sabtu, karya seni yang berjudul Wanitaku itu terpajang gagah di sudut ruangan. Adipta nama yang terpapang di data karya tersebut. Maaf, apakah ibu adalah ibu dari seniman karya di depan? Tanya gadis cantik berambut pendek dengan bandu ungu yang indah. Iya nak, jawab ibu itu dengan lembut. Adipta gak benci ibu, karya di depan itu adalah ibu. Dan Adipta gak akan pernah benci ibu sampai kapanpun. Saya pergi dulu ya bu, sarkas wanita tersebut. Dan yang tersisa hanyalah sebuah tangisan sendu di antara seni yang menyeliputi penyesalan seseorang di pameran indah itu. Selesai.